Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berbicara tentang sejarah masuknya Islam di Nusantara ini. Nah, kalau kita melihat beberapa data yang ada, yang kami punya, bahwa Islam di Nusantara ini tidak lepas dari Aceh gitu ya. Pasai, termasuk juga Perlak dan lain sebagainya di masa yang lebih awal gitu. Sehingga Aceh di dalam hal ini sangat berjasa tentang Islamisasi di Nusantara. Oleh sebab itu, beberapa waktu yang lalu saya lihat ada video di forum PBB ada saudara kita yang dari Aceh kalau nggak salah, yang menyuarakan untuk berpisah dari negara yang kita cintai, negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan saya sangat menyesal gitu ya, ada walaupun itu ya hak semua untuk berbicara gitu, tetapi kalau kita melihat bahwa persatuan ini, bangsa Indonesia yang besar ini dari Sabang sampai Merauke ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang didapat tidak mudah. Untuk bersatu seperti ini sangat-sangat sulit. Oleh sebab itu, kalau kita sampai tercerai-berai, maka untuk menyatukannya lagi ini sulit gitu ya. Apalagi Aceh gitu ya, yang sangat berjasa. Oleh sebab itu, di dalam kesempatan ini saya ingin memberikan gambaran bagaimana persaudaraan Aceh dengan Jawa, bagaimana khususnya ya, dan Nusantara pada umumnya. Jadi Islamisasi di Nusantara ini dimulai dari Aceh, karena Wali Songo itu dari jalur perempuannya adalah ya putra-putra Raja Aceh dari jalur perempuannya. Semisal Maulana Malik Ibrahim itu ya di dalam satu manuskrip disebutkan ingkang kinuburaken ing gapuro Gresik, itu misanan dari saudara raja gitu ya di Aceh ini. Bahkan bukan hanya di Aceh, karena Wali Songo ini akan berkaitan dengan kerajaan-kerajaan besar. Ada Ottoman di situ. Jadi Pasunan Ampel ini ya masih pernah paman ponaan dengan Sultan Muhammad Al-Fatih gitu ya. Jadi semuanya, jadi Ottoman, Aceh, kemudian Jawa ini. Nah, dari Aceh ini kemudian diutuslah pertama itu untuk Islamisasi di Nusantara ini adalah dinikahkan salah satu yang berkerabat dengan Aceh ini ya, dari Asmoro gitu ya, di Campa gitu ya, yang juga akan berkaitan dengan Aceh juga nanti menjadi istri salah satu Prabu Brawijaya di Majapahit. Nah, ini terbukti kemudian bahwa lewat pernikahan ini Islam tersebar di Pasai ketika itu. Jadi di Malaka juga ya, di Malaka gitu ya. Termasuk ketika Pasai mengislamkan Malaka dari Prameswara gitu. Nah, jadi dinikahkanlah Raja Malaka ini dengan putri Pasai. Nah, kemudian Malaka kemudian menjadi Islam. Nah, ini kemudian diteruskan ketika mencoba mengislamisasi di Nusantara. Jadi Nusantara ini Islam masuknya lewat pernikahan tanpa peperangan. Nah, hari ini ketika kita melihat ada sebagian saudara-saudara kita yang ingin melepas diri dari Indonesia, gimana ya? Jangan sampai, karena kita ini Aceh, Jawa, dan semua di Nusantara ini, kita ini adalah saudara. Kalau dihitung-hitung, Buria Wali Songo ini ya sebagiannya adalah dari jalur ibunya ya putra-putra Aceh. Ya, kalau dihitung misalkan dari saya ya, jalur perempuan ke Aceh itu ya sangat kuat guys. Jadi ya bisa dikatakan ya kita ini abna'u Aceh gitu. Jadi memang ketika itu kemaharajaan yang sangat besar adalah Majapahit gitu ya. Jadi Majapahit ini menyatukan Nusantara, dan Aceh menyatukan semua Nusantara ini di dalam agama Islam.
Kalau Majapahit menyatukan lewat kerajaannya, kalau Aceh menyatukan semuanya di dalam persaudaraan Islam.